banyak tulisan, uraian, baik yang bersifat nasional ataupun internasional yang membahas tentang Iran. Dan kita perhatikan sejak revolusi ya, tahun 1979, 42 tahun lalu itu, hampir kita bisa lihat tiada hari tanpa berita tentang Iran. Ya, hampir tiada hari tanpa berita tentang Iran selama 42 tahun. Baik berita nasional ataupun apalagi internasional. Itu banyak isu, tema yang diungkap berkaitan dengan Republik Islam Iran ini. Berdirinya sebuah negara yang berbasiskan nilai-nilai Islam, itu sebuah titik balik, ya, bisa kita katakan titik balik perjalanan sejarah dunia, yang belum lama saja seorang Francis Fukuyama dalam bukunya The End of History mengatakan bahwa demokrasi liberal dan kapitalisme adalah akhir perjalanan sejarah manusia, akhir peradaban manusia, dan banyak yang memperkirakan bahwa agama akan hilang dari kehidupan sosial manusia, apalagi politik. Kemudian tiba-tiba berdiri sebuah negara Republik Islam di Iran. Itu mengagetkan semua kalangan, meruntuhkan banyak teori-teori ilmu sosial politik, termasuk mengguncang paradigma mainstream, ya, yang ada di kalangan para sarjana bagi ilmu sosial, ilmu budaya, ataupun ilmu secara umum atau sejarah, bahwa di akhir penghujung abad 20 lahir sebuah negeri Republik Islam. Dan ternyata sampai 42 tahun itu masih eksis, dan bukan saja masih eksis, terus berkembang menjadi sebuah negeri yang diperhitungkan oleh dunia hari ini. Ya. Nah, karena saya diminta bicara tentang kultur ilmiah, ya, kalau nggak salah, ya, kaitan dengan capaian-capaian ilmiah, nah saya akan membatasi diri untuk membicarakan Iran kaitan dengan capaian-capaian ilmiah. Karena bicara tentang Iran banyak, ya, berita tentang Iran bisa kaitan dengan politik, ya, menjadi center dari poros perlawanan terhadap Zionis Israel, poros perlawanan terhadap imperialisme Amerika Serikat dan negara Barat. Nah, dan banyak yang lain, bisa juga kaitan dengan kajian-kajian filsafat, keislaman, dan seterusnya. Nah, saya akan batasi diri pada capaian-capaian saintifik ilmiah, ya, yang diperoleh oleh sebuah negeri yang berbasiskan nilai-nilai Islam atau budaya Islam, peradaban Islam. Saya pernah menulis buku, ya, hasil riset setahun, berjudul ini Revolusi Saintifik Iran, ya, Revolusi Saintifik Iran, diterbitkan oleh UI Press, Universitas Indonesia Press, dan diluncurkan ketika itu 2013, 18 Februari 2013, di Fakultas Ilmu Budaya UI Depok, dihadiri oleh perwakilan Menteri Pendidikan ketika itu, Rektor UI, juga Dubes, serta Wakil Menristek Iran sendiri ikut hadir dalam peluncuran buku ini, Revolusi Saintifik Iran. Saya kira buku ini merupakan sebuah hasil riset yang mengagetkan saya sendiri. Saya tahu bahwa dari berbagai kunjungan saya ke Iran sebelumnya, Iran tidak sebagaimana yang digambarkan oleh banyak media mainstream,
baik nasional maupun internasional. Dan boleh dikatakan media nasional yang berkaitan Iran semuanya merujuk pada internasional. Jadi tidak ada media nasional di Indonesia yang independen meriset. Ya. Kita hampir semua merujuk pada BBC, Reuters, HP, merujuk pada Washington Post dan segala macam, CNN. Jadi kalau saya katakan merujuk media nasional, otomatis sama internasional. Nah, ternyata kalau lihat pengamatan sehari-hari kita itu berbeda jauh. Tapi setelah saya meneliti, ternyata itu juga masih mengagetkan saya karena ternyata posisi Iran, ranking Iran dalam capaian sains dan teknologi ketika itu 2013 dan sampai tahun ini masih sekitar itu, yaitu menempati posisi ke-16. Itu sebuah lompatan yang luar biasa. Bagaimana sebuah negeri yang tahun 70-an itu masih belum terpandang dalam capaian saintifik, mungkin di atas 100 besar, sebagaimana negeri-negeri Islam lainnya. Tapi setelah revolusi, ya ketika itu saya meneliti tahun 2013, 12, 13, berarti sekitar 30 tahun sudah revolusi, Iran menepati ranking dunia yang ke-16 dengan prestasi-prestasi ilmiah yang cukup gemilang. Tentu saja saya merujuk kepada terbitan penerbitan internasional, ya, misalnya Web of Science, ya, Scopus, jurnal-jurnal internasional, ya, laporan-laporan dari Royal Society, ya, dari berbagai pusat-pusat ranking sains teknologi, jurnal-jurnal ilmiah, dari bagaimana bisa mengukur kemajuan sebuah negeri diukur dari produktivitas inovasi hasil-hasil riset mereka. Yang kita tahu jurnal ilmiah tidak mungkin menerima sebuah artikel yang tidak memiliki inovasi baru. Jurnal-jurnal ilmiah yang berakreditasi internasional. Ya. Nah, dari hasil penelitian itu saya temukan misalnya ada pernyataan Direktur Royal Society mengatakan bahwa Iran, ya, Profesor Sir Chris Llewellyn Smith mengatakan Iran is the fastest growing country for science. Iran adalah negeri yang paling cepat pertumbuhannya untuk sains. Dalam 15 tahun terakhir, ketika itu dia menulis ini Royal Society Report tahun 2011. Berarti dia menghitungnya sejak 1995 sampai 2010. Dalam 15 tahun terakhir itu, Iran adalah negeri yang paling maju, paling tinggi percepatannya. Ya, lompat, ya, ada lompatan besar dari negeri yang tidak masuk hitungan, tapi kemudian negeri yang menempati posisi ke-16. Kita tahu yang ke-16 berarti banyak negara-negara maju yang di bawah Iran, misalnya ya seperti Swiss, Rusia, Turki sesama Muslim, Polandia, Belgia, Denmark, Norwegia dan seterusnya, dan negara banyak Eropa itu ya di bawah posisi Iran. Jadi yang kita tahu itu mereka adalah negara maju secara kebudayaan ataupun secara ekonomi politik, tapi secara saintifik Iran bisa mengungguli sejumlah negara-negara maju itu dari Eropa. Kalau dari segi Islam ya otomatis Iran ini menempati posisi pertama, ranking pertama di antara negara-negara Islam. Nah ini cukup mencengangkan. Kenapa? Karena sejak 1979 hingga sekarang, ya, termasuk ketika penelitian oleh Royal Society dan juga laporan dari berbagai misalnya dari Science Matrix Montreal, direkturnya menulis Eric Archambault yang mengatakan Iran sedang menunjukkan pertumbuhan tercepat di dunia dalam sains. Ya, begitu juga dari Web of Science, Deborah McKenzie dan New Scientist Magazine dan seterusnya. Jadi umumnya mereka menyebut Iran adalah negeri yang tercepat pertumbuhannya ya, selama 10 tahun, 15 tahun
tahun, dihitungnya 1905 sampai 2010. Dan itu kalau saya lihat lagi tadi pertumbuhannya ya masih di sekitar 16, urutan 16, 17 ya. Nah, posisi saintifik Iran di dunia. Nah, yang mencengangkan itu adalah ya sebetulnya bahwa Iran mencapai kemajuan saintifik itu ada suatu hal yang luar biasa, yang suatu mencengangkan. Tapi yang sangat lebih mencengangkan adalah Iran mencapai prestasi itu dalam situasi mengalami embargo all out ya. Kalau bahasanya mantan presiden Amerika lalu Donald Trump, maximum pressure, tekanan semaksimal mungkin, blokade, sabotase, sanksi all out terhadap Iran ya. Dalam misalnya para pengulas politik, misalnya Noam Chomsky dari Amerika Serikat sendiri, atau saya kutip dari Profesor dari Amerika Serikat sendiri, kalau saya tidak, jadi untuk lebih menunjukkan objektivitas, kita kutip misalnya ungkapan Flynn Leverett ya dalam menulis bukunya Going to Tehran, Why the United States Must Come to Terms with the Islamic Republic of Iran tahun 2013. Dia menyebut bahwa dalam sejarah dunia modern ini tidak pernah ada negara yang sedemikian mendapat sanksi yang luar biasa ya, seperti Iran. Kalau kita lihat negeri-negeri lain, katakanlah Kuba, dulu Uni Soviet diboikot oleh negara-negara Barat, itu tidak sampai seperti Iran. Di Kuba masih bisa menjalankan perdagangan dengan negara ketiga yang lain. Kalau apalagi juga Uni Soviet, dia punya kekuasaan politik, dia punya daya tawar terhadap blok Barat ketika itu. Akan tapi terhadap Iran itu all out. Jadi bukannya sanksi Amerika Serikat terhadap Iran secara langsung, tapi Iran tidak dibiarkan berdagang dengan seluruh negara dunia lain. Karena transaksi perdagangan itu pakai dolar, otomatis, dan yang punya dolar itu semua pusatnya ke Amerika, hampir semua negara ya tidak bisa berdagang dengan menggunakan dolar dengan Iran. Dan sementara dolar itu adalah mata uang transaksi utama dalam perdagangan dunia. Bisa dibayangkan kalau negara lain mengalami yang seperti dialami Iran, mungkin ada yang mengatakan hanya dalam 2 minggu, 1 bulan itu negeri itu sudah kolaps. Tapi alhamdulillah Republik Islam ini masih bertahan sampai 40 tahun, dan bukan hanya bertahan, dalam suasana seperti itu masih meraih scientific achievement, jadi ya prestasi saintifik kita batasi pada yang ilmiah sesuai dengan topik kita kali ini, itu luar biasa. Ya hari-hari ini kita lihat orang banyak bicara tentang nuklir. Dan sebetulnya capaian saintifik Iran itu bukan hanya nuklir. Banyak capaian Iran dalam saintifik itu yang lebih tinggi daripada nuklir dalam rankingnya. Saya catat berdasarkan riset tadi itu, misalnya dalam hal teknologi sel punca, namanya sel cloning itu, Iran menempati posisi, kalau tadi kan kayak yang ke-16 itu secara umum ya, teknologi secara umum, gabungan ya, berbagai sains teknologi, itu ranking ke-16. Nomor 1 Amerika Serikat, nomor 2 Cina, 3 Inggris, 4 Jerman, 5 Jepang, seterusnya sampai ke-16 Iran. Nah, itu secara umum. Nah, dari kalau kita lihat cabang-cabang sains dan teknologi, ada Iran menempati posisi yang tinggi seperti transplantasi sel punca, cloning, teknologi cloning itu nomor 2. Iran itu menempati posisi nomor 2 di dunia. Ya. Transplantasi sel punca. Di Iran sudah banyak buat riset lahirnya cloning kambing, sapi, dan seterusnya sebagai riset di Institut Royan namanya. Dan menurut
laporan CNN yang saya baca, Institut Royan itu adalah salah satu institut tercanggih dalam bidang bioteknologi. Juga dalam neuroscience, itu nomor 2. Neurogenetics, ya, nomor 2. Nomor 2 juga di dunia. Lalu nanoteknologi, ya, teknologi berkaitan dengan benda-benda kecil, partikel berurusan dengan nano, ya, jadi nano ini 10 pangkat min 9, jadi ukuran yang sangat kecil, sebagai ukuran untuk membandingkan nanometer itu ukuran virus COVID sekarang. Coronavirus itu ukurannya sekitar 175 sampai 120 nanometer, 10 pangkat min 9. Nah, nanoteknologi ini berarti teknologi yang berkaitan dengan benda-benda sangat mikro, nano. Itu menempati urutan ke-12. Nah, riset fusi nuklir itu ke-6. Ya, dan seterusnya, ya. Jadi kenapa nuklir ini begitu dihebohkan? Karena adalah isu yang empuk untuk mudah dipolitisasi. Dan saya mengutip pernyataan mantan Presiden Iran ketika itu, ya, dulu, ya, Ahmadinejad, yang menyebutkan bahwa, dan ini diakui oleh sejumlah para pengamat dunia lain, termasuk Noam Chomsky. Noam Chomsky adalah profesor linguistik dari Amerika Serikat, pengamat politik yang dikutip oleh berbagai media internasional, bahwa yang ditakutkan oleh dia bilang, negara-negara imperialis yang arogan itu semuanya tidak takut pada pengaruh politik dan kekuatan militer Iran. Yang mereka cemaskan adalah kemajuan pesat sains dan teknologi yang dapat mematahkan dominasi mereka yang telah menghegemoni dunia berabad-abad. Jadi isu nuklir ini memang isu yang paling mudah dipolitisasi, bahwa Iran sedang mengejar nuclear weapons, ya, senjata nuklir, senjata pemusnah massal, yang di balik itu mereka sebenarnya sangat takut akan kemajuan saintifik Iran itu. Dan Iran bisa menjadi model bagi negara berkembang sebagai negara yang independen. Kita perhitungannya secara gampang. Ada negeri, kalau mereka takut dengan keislamannya, misalnya Republik Islam Iran pada melawan negara Barat, ada negeri Islam yang juga punya senjata nuklir, katakanlah Pakistan. Tapi mereka tidak pernah mengusik Pakistan. Kenapa? Karena Pakistan tidak mandiri dalam capaian risetnya, capaian nuklirnya. Ya. Dan kita lihat bahwa, ya, nuklir, sekalipun punya senjata nuklir, tapi tidak memiliki capaian-capaian ilmiah yang tinggi, itu tidak menakutkan Eropa, menakutkan Amerika. Tidak memiliki dignity dalam independensi dalam politik, independensi dalam pengembangan ilmiah itu sendiri, independen dalam sikap-sikap politik dan ekonomi. Ya, itu bagi negara Barat tidak masalah. Jadi sekalipun misalnya hari ini ada negeri-negeri Arab sekalipun, bahkan apalagi negara Arab, itu belum lama ini, beberapa bulan lalu, Donald Trump diam-diam mendukung mendirikan pabrik nuklir di Arab Saudi. Mereka nggak takut ada negeri yang katakanlah negeri yang beragama Islam, mayoritas Islam, memiliki senjata nuklir, karena dihitung-hitungan secara militer itu nggak ada apa-apanya. Mereka ini, Amerika Serikat punya puluhan ribu hulu ledak nuklir di mana-mana. Ada di kapal selam di mana-mana, ya, di Pasifiknya ada. Di seluruh dunia tidak lepas dari ada hulu ledak nuklir Amerika Serikat. Belum lagi tambah negara-negara Inggris, Prancis, ya.
dan yang lain. Jadi sama sekali tidak masuk akal Amerika Serikat ya takut terhadap nuklir Iran, nuklir latihan militer karena nggak ada apa-apanya. Ya, Iran itu secara militer terhadap Amerika Serikat. Ya. Nah, yang mereka takutkan itu sebetulnya independensi Iran dalam capaian-capaian saintifik. Nah, dalam konteks nuklir saja misalnya, yang mereka takutkan itu ini contoh konkret ya. Riset fusi nuklir, saya sebut tadi, riset fusi nuklir itu kajian tentang uranium fluoride 6 UF6 itu UF6 itu sebentar ada yang masuk telepon ini gimana caranya? Oke, maaf. Ada yang nelpon saya. Suara saya masih terdengar ya, jelas ya? Masih. Oke, baik. Terdengar. Dari topik apa tadi saya bicara? Ya, kajian UF6 itu ya, yang menjadi kajian salah satu kajian dalam reaksi fusi nuklir itu kalau sampai Iran duluan menemukan temukannya reaksi fusi nuklir itu runtuh semua pembangkit nuklir yang ada di negara barat itu. Kenapa? Karena nuklir yang selama di dunia ini adalah reaksi berdasar reaksi fisi. Reaksi fisi itu reaksi berantai pemecahan atom-atom menjadi subatom dan itu menghasilkan radioaktif. Ya, ya, berbahaya. Tapi kalau reaksi fusi nuklir itu penggabungan atom-atom dan itu bersih dan itu jutaan kali energi yang dihasilkan jutaan kali lebih besar. Nah itu yang ditakutkan. Iran itu sudah mencapai posisi ke-6 dalam hal kajian riset fusi nuklir. Bahkan tidak perlu aja kajian fusi nuklir. Kalau Iran itu mampu betul-betul sepenuhnya sudah mencapai tingkat 20% pengayaan uranium, itu kan listrik sepenuhnya sudah bisa. Kapal-kapal selam bisa menggunakan tenaga nuklir itu. Dan itu Iran bisa mempunyai pengaruh terhadap negara-negara lain, bisa ekspor ya seperti sekarang ini Iran sudah mengekspor tenaga listrik ke berbagai negara muslim, negara berkembang. Dan saya kutip dalam buku ini Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN ketika itu, dia tahun 2012 itu mendatangi Iran, dia menyebut bahwa inilah negara Islam pertama. Ya, saya kutip Pak Dahlan Iskan, inilah negara Islam pertama yang mampu membuat turbin dan keseluruhan pembangkit listriknya. Nah, jadi negeri Iran ini bukan hanya masalah nuklir, dalam masalah pembangkit listrik, membuat turbin itu adalah negeri Islam pertama, diakui oleh Pak Dahlan Iskan. Saya kutip dalam tulisannya di Jawa Post setelah dia mengunjungi Iran tahun 2012 lalu. Nah, kalau digabung dengan nuklir tadi, itu kalau dan Iran bisa mengekspor negara-negara lain, itu daya saing nilai dominasi dalam masalah energi yang negara barat terhadap negara berkembang itu akan hilang. Nah, itu yang mereka takutkan sebetulnya. Belum lagi capaian-capaian saintifik lain yang bisa mengguncang status quo mereka. Nah, saya kira untuk capaian-capaian saintifik yang detail Anda bisa baca sendiri buku ini karena waktu kita terbatas. Yang jelas di sini ada beberapa cabang yang saya kaji. Pertama dari segi ilmu kedokteran, ya termasuk tadi transplantasi organ itu bagian dari ilmu kedokteran, bioteknologi, nanoteknologi, ilmu dasar, teknologi informasi, termasuk teknologi antariksa. Beberapa hari lalu Iran mengirimkan roket, ya, energi dan teknologi nuklir, industri maritim dan teknologi pertahanan. Dan karena teknologi pertahanannya juga mandiri, Iran termasuk
menggunakan dana yang cukup efisien, hanya 10 sampai 11 miliar dolar dalam untuk pertahanan militernya, sementara Saudi Arabia yang penduduknya cuma kurang dari separuh dari Iran itu 70 miliar dolar. Bahkan Uni Emirat Arab yang penduduknya cuma 1,5 juta, sementara Iran 80-an juta. Nah, Uni Emirat Arab anggaran militer itu 2 kali lipat dari Iran, 22 miliar dolar. Nah, itu kenapa? Karena capaian saintifik Iran, sementara negara lain semua impor, ya, harga yang mahal. Nah, sebaliknya, dana buat riset sains teknologi, saya catat Iran itu mencapai 0,9% dari GDP. Dan ditargetkan 2030 itu 2009 ya. Data yang saya temukan 2009 anggaran riset itu dari PDB, pendapatan domestik bruto itu 0,9%. Dan ditargetkan 2030 4%. Ini sebagai perbandingan ya. Indonesia riset sejauh yang saya ketahui berapa tahun lalu, Indonesia anggaran risetnya 0,03%. 0,03%. Kalau Uni Eropa 1,8% dari GDP. Nah, kalau Iran 0,9, ya, separuh di Uni Eropa, tapi ditargetkan 2030 4%. Jadi visi saintifiknya memang jelas dalam membangun sebagai bagian dari membangun independensi sebuah negara yang berdaulat. Nah, yang secara kuantitatif saya bilang tadi Anda bisa baca sendiri. Nanti bagi yang bertanya ya, kalau kita ada sesi tanyanya yang bagus, nanti saya kasih hadiah buku ini. Kebetulan saya ada beberapa buku. Nanti bisa diatur oleh panitia ICC. Ya. Bukunya saya kasih Revolusi Style Pikiran. Nah, saya ingin lanjutkan kaitannya dengan kultur ilmiah tadi ya. Jadi yang mengguncangkan negeri Barat ini bukan hanya sekedar capaian-capaian kuantitatif ya, capaian-capaian kuantitatif dari kemajuan sains dan teknologi yang sampai sebuah negeri republik ini yang mandiri ini, yang mereka khawatirkan itu adalah pada level yang lebih mindset ya, pada level paradigmatis, berdirinya sebuah republik Islam dengan kecanggihan diplomasi, kecanggihan sainsnya, teknologinya, itu untuk sebuah percontohan, sebuah fakta yang sangat telanjang merobek adagium paham yang ditulis Francis Fukuyama tadi, paham pemahaman atau klaim Barat bahwa agama itu sudah lewat. Kalau kita ingin maju, kita tinggalkan agama. Atau kalaupun agama hanya urusan individu, kalaupun agama masih dipakai itu urusan individu, tidak bisa bicara pakai untuk peradaban, kemajuan, kemanusiaan, ya kemajuan sains, ya kebudayaan dan seterusnya. Tinggalkan agama. Itu kan mindset yang utama mainstream dalam pemikiran modern, ya, pemikiran Barat modern atau pemikiran modernisme secara umum yang dianut oleh juga banyak kaum muslimin seluruh dunia ini. Ya. Jadi itu pemahaman secara umum. Nah, adanya sebuah negeri Republik Islam Iran dengan capaian teknologi yang tinggi itu betul-betul menelanjangi bahwa adagium itu salah atau mematahkan keyakinan rukun iman modernisme tadi bahwa agama tidak berurusan dengan kemajuan peradaban manusia. Ya, agama ini hanya urusan individu. Nah, kalaupun ada agama, kalaupun dipaksa agama bicara tentang kemanusiaan, bicara tentang masyarakat, maka pasti negara itu akan hancur, kan itu. Negara itu akan jadi negara dekaden. Dan itu kan yang digambarkan selama ini oleh media mainstream Barat,
setelah revolusi Iran itu negeri yang terkebelakang, negeri yang mundur, negeri yang eh, pariah ya, negara yang ketinggalan zaman. Ya. Itu yang digambarkan, tapi mereka melihat selama 42 tahun ini ya capaian-capaian Iran dalam masalah saintifik di luar yang lain ya, dalam masalah diplomasi juga berhasil mengalahkan diplomasi Amerika Serikat. Belum lama ini di Dewan Keamanan PBB Oktober, Amerika Serikat kalah 1-14 lawan dalam konteks uh, perundingan nuklir itu dan juga yang lain-lain. Jadi dalam masalah saintifik ini suatu fakta yang menohok lah ya, memutar balik sejarah istilahnya, memutar balik jarum sejarah perjalanan Indonesia yang diasumsikan oleh pemahaman sekularisme bahwa agama ini jangan dikaitkan, jangan difungsikan dalam konteks sosial, konteks membangun peradaban, budaya. Tapi Iran menjadi suatu hal yang berbalik. Ya. Nah, kalau agama dipaksakan dalam masalah politik, maka tunggulah hancur negara itu. Tapi Iran ternyata tidak. Nah, ini kan sebuah bukti telanjang bantahan yang sangat nyata terhadap paham sekularisme itu. Jadi penentangan Amerika Serikat dan negara Barat umumnya terhadap Iran itu tidak hanya bersifat pada level teknis ya, apalagi hanya pada level militer. Itu secara akal sehat itu tidak perlu Amerika Serikat takut oleh Iran dalam masalah militer. Tapi yang mereka takutkan adalah semangat independensinya, semangat kemajuan saintifiknya, dan itu menjadi role model bagi negara lain sehingga melepaskan diri dari hukuman dominasi imperialisme mereka dalam masalah politik, masalah ekonomi, masalah kemajuan sains, dan itu yang paling ditakutkan oleh sebuah negara adidaya. Jadi yang paling ditakutkan oleh negeri seperti Amerika Serikat itu adalah independensi, dan independensi sebuah negeri republik ini di backup oleh capaian ilmiah ini. Jadi capaian ilmiah ini adalah sebuah pendukung dari segi hardware-nya ya, dari segi hardware pendukung independensi sebuah negara republik Islam yang dikhawatirkan menjadi role model bagi negara lain. Bukan hanya role model untuk keislaman, role model sebagai negara yang melakukan perlawanan terhadap imperialisme. Contohnya Venezuela, itu jelas negara Katolik. Bolivia itu jelas bukan negeri Muslim, tapi mereka menjadikan Iran itu sebagai model bagi mereka melawan perlawanan terhadap Amerika Serikat. Nah, jadi itu yang ditakutkan betul. Dan disinilah peran pentingnya capaian-capaian ini itu sebagai salah satu fondasi kuat untuk membuat negeri republik itu diri kokoh, menjaga kedaulatan dan independensinya. Nah, saya kira itu saja. Silakan mungkin Anda bisa tanya jawab. Secara kuantitatif ya cukup banyak ini ya. Kalau saya jelaskan secara detail karena terbatas waktu. Jadi setidaknya ada dua hal yang sangat mendasar. Kenapa saya sebut revolusi saintifik Iran ini? Karena lompat secara kuantitatif, lompatannya tuh memang cukup mengagetkan. Bagaimana dari negeri yang belum masuk hitungan, ya, kalau maksudnya kalau di atas 100 besar itu kan belum masuk hitungan. Tapi tiba-tiba setelah 30 tahun kemudian masuk hitungan jadi 16 besar. Itu satu. Kemudian kedua, masuk hitungan dalam kondisi sebagai negara Islam. Kemudian ketiga, dalam kondisi di boycott all out oleh negara-negara besar Amerika Serikat dan Eropa Barat. Nah, itu yang bersifat kualitatif. Jadi perubahan orang orang
orang sedunia ini, terutama yang berpikir entah sarjana atau tidak sarjana, itu dipaksa berpikir bahwa realitas yang kita lihat itu tidak hanya artinya realitas bahwa Islam itu bisa bangkit sebagai sebuah peradaban itu ada nyatanya, bukan hanya bicara tentang secara normatif Islam ya'lu wa la yu'la alaih, ya Islam itu cinta ilmu itu kan normatif ya, dan itu real betul, dan juga tidak bicara historis bahwa Islam itu pernah melahirkan Al-Biruni, pernah melahirkan Ibnu Sina, pernah melahirkan Al-Khwarizmi, tokoh saintis besar dunia dalam bidang sebagai sains, itu ada normatif atau historis. Tapi sekarang dengan adanya Iran, itu menunjukkan bahwa itu aktual. Islam sebagai salah satu poros peradaban itu sesuatu yang aktual dengan adanya sebuah Republik Islam Iran itu. Nah itu yang membuat orang-orang yang berpaham sekularisme ataupun para apalagi terutama dengan negara yang mencengkram dunia ini dengan alam pikiran bawah sadar mereka bahwa mereka adalah pimpin dunia, kita ini dunia pertama, negara lain itu dunia kedua ataupun negara ketiga. Nah itu yang diguncang eh, oleh berdirinya sebuah Republik Islam Iran ini dengan capaian saintifik ini sebagai salah satu penopang. Saya kira karena kita tersesuatu masih ada waktu 17 menit ya, bisa silahkan kalau ada tanya jawab, saya akan merespon. Baik, rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Hussein. Rekan-rekan sekalian yang bergabung di siaran ini, alhamdulillah Bang Hussein Herianto ini sebetulnya tidak sekedar seorang akademisi yang concern dalam penelitian yang bersifat sosial dan peradaban, tetapi beliau juga telah menyusun buku yang representatif untuk menggambarkan kepada kita tentang kemajuan dan capaian Republik Islam Iran sebagai hasil dari revolusi tahun 1979. Para peserta sekalian, sangat menarik bahwa ternyata bagian terpenting dari penjelasan Bang Hussein Herianto itu mengaitkan posisi independen Iran terhadap dominasi dan hegemoni Barat. Kita tahu misalnya ketika Noam Chomsky menulis kurang lebih 3 buku yang paling terakhir, itu menjelaskan bahwa ketakutan kapitalis global tidak lain adalah kalau ada satu negara yang mencoba berdiri secara independen dan tidak memiliki kaitan dalam hal pengembangan sains dan tentu saja posisi politiknya di tengah di hadapan dunia. Nah, dengan demikian berarti kita bisa mendiskusikan hal ini lebih jauh. Saya akan membacakan ringkasan dari pertanyaan yang sudah masuk, Bang. Ya. Itu ada, jadi prinsipnya begini, kalau dari Kurnia namanya, bahwa kalau Iran telah berhasil dengan capaiannya itu karena diinspirasi oleh Islam. Nah, mengapa Indonesia belum sampai ke situ? Kira-kira apakah ini disebabkan oleh jebakan logika mistik atau apa? Ini mohon penjelasannya, Bang. Tafadhol, Bang. Ya, makasih pertanyaannya. Ya. Dalam di bagian akhir saya menulis latar sosial budaya revolusi saintifik Iran. Ada latar sosial dan latar budaya. Ya. Jadi ke latar sosialnya artinya infrastruktur sosial dari struktur kelembagaan
ataupun nilai-nilai di sosial yang melatar belakangi ataupun melambari capaian saintifik ya. Nah, salah satunya adalah dukungan all out dari pimpin ulama ya, rahbar disebut Said Ali Khamenei itu, yang memimpin spiritual, the leader, rahbar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Dan itu seluruh pemerintahan, eksekutif, legislatif itu semua memiliki kesadaran sama bahwa pencapaian sains itu adalah capaian yang penting, bukan saja dalam konteks teoritis bahwa itu memang perintah dari Islam, ya, gapai ilmu itu adalah sebuah perintah nomor 2 setelah beriman kepada Allah. Bahkan ada wakil presiden di Iran itu unik. Wakil presiden itu khusus menangani saintifik itu ada. Jadi wakil presiden di Iran itu masalah ada 3 orang. Nah, salah satunya adalah menangani sains teknologi. Ya. Ketika saya meneliti itu, wakil wapresnya di bidang untuk sains itu malah seorang profesor perempuan, ya. Namanya Dr. Nasrin Sultanha, ya. Menjadi wakil presiden Republik Islam Iran untuk sains dan teknologi. Jadi ini menunjukkan komitmen sebuah negeri, seluruh lapisan masyarakat mulai yang paling atas sampai bawah, eksekutif, legislatif, yudikatif itu semua punya komitmen tinggi untuk capaian prestasi ilmiah, riset-riset keilmuan. Kemudian secara singkat adalah infrastruktur budaya. Nah, kalau budaya berarti ini terkait dengan pemikiran, mindset. Jadi mungkin berbeda dengan asumsi banyak orang, karena Islam inilah negara, Iran inilah sebuah negeri Islam yang orang melihat ini penuh dengan slogan-slogan, ya, jargon-jargon, ya. Kan asumsinya selama ini kalau Islam ini sebagai ideologi itu ya hanya menang di jargon, revolusi, ya. Seperti sekarang ini, hayo revolusi, tapi tidak ada aksi epistemologisnya, tidak ada aksi saintifiknya, tidak ada aksi kulturalnya. Nah, dan ternyata yang Iran lakukan itu tidak demikian. Ya, itu hanya permukaan luar. Kalau kita lihat ada demo-demo ketika itu menghadapi makbar Amerika, makbar Inggris segala macam, makbar Israel, itu hanya tampilan luar. Di balik itu 90% yang dikerjakan Iran itulah jihad keilmuan. Jihad, dia sebut Imam Khamenei, Ali Khamenei menyebut Said Ali Khamenei jihad. Ada 2, jihad keilmuan dan jihad ekonomi. Jihad ekonomi ini kemandirian, terutama kemandirian dalam barang-barang produksi. Yang pertama lagi jihad keilmuan, jihad ilmu, ya. Ada 2 gerakan jihad ilmu dan jihad ekonomi. Jadi secara kultur juga ini negeri yang pemahaman keagamaannya itu berkongruen dengan pengembangan keilmuan. Nah, tadi ada istilah mistik. Nah, ini perlu diklarifikasi sedikit. Di Iran juga berkembang ilmu yang kita sebut dengan tasawuf itu, ya, irfan. Mistik, Islam, mistism, tasawuf gitu ya. Mistik ini kan, kalau ini maksud mistik ini tasawuf, ya Iran adalah salah satu center ilmu tasawuf di sekarang ini, dari dulu bahkan. Tokoh-tokoh tasawuf Islam kan banyak dari Iran juga. Imam Ghazali, entah yang aliran Sunni ataupun Syiah, itu tasawuf banyak dari Iran. Sebagaimana juga filosof. Tapi tasawuf yang berkembang atau pemahaman keagamaan Islam yang berkembang di Iran itu pemahaman spiritual dan pemahaman spiritual atau teologis yang kongruen, yang sejalan dengan capaian-capaian saintifik. Jadi istilahnya intelektualitas, sekalipun saintifik ini bukan tidak sama dengan intelektualitas, hanya salah satu dimensi dari intelektualitas. Tapi yang jelas scientific culture, ya, budaya saintifik itu berafinitas kuat, punya nilai yang sesuatu yang kongruen, artinya sejalan dengan intelektualitas keagamaan ataupun spiritualitas keagamaan. Jadi ini persoalan besar bagi kawan konteks Indonesia. Bagaimana kita membangun
spiritualitas, moralitas, intelektualitas Islam, sekaligus pada yang sama itu membangun capaian saintifiknya. Itu persoalan besar sekali. Jadi istilahnya kalau bahasa Cak Nur dulu ya, dan juga Buya Syafi'i Ma'arif, membangun teologi yang di mana iman dan ilmu tuh memiliki relasi organis, kalau bahasanya Cak Nur. Kaitan organis. Jadi Cak Nur tuh mengkritik ketika itu, beliau nulis tahun 80-an, banyak orang negeri Muslim mengembangkan keilmuan itu terlepas dari hubungan organis dengan iman. Ya, dia kasih contoh ketika itu Turki ingin majukan negara maju dengan menggantungkan kepada negara Eropa, karena Turki sampai sekarang masih mengemis menjadi anggota negara Eropa, ya, dan juga anggota NATO memang. Nah, ketika itu almarhum Nur Husn Majid mengkritik sikap Turki yang tidak independen, bahwa capaian saintifik itu harus satu paket dengan keilmuan kita, dengan iman kita, identitas keimanan. Nah, yang Iran lakukan, ya capaian saintifik itu satu paket, satu napas, satu irama dengan juga keimanan, spiritualitas, dengan keislaman. Nah, itu yang masuk dengan relasi organik. Nah, relasi organik itulah yang menjadi PR bagi kita sekarang ini, yaitu bagaimana membangun teologi, kalau bahasanya Buya Syafi'i Ma'arif, teologi yang rasional. Kalau dulu ya teologi rasional. Kalau dulu ada tokoh Harun Nasution misalnya, teologi rasional, ilmu kalam yang rasional. Ya di satu sisi kita keimanan yang tinggi, tapi juga di satu sisi ilmu sains juga tinggi. Nah itu PR bagi kita semua ya, bagi para kaum agamawan, bagi akademisi di Indonesia ya. Saya kira itu sementara. Ada lagi pertanyaannya? Ini saya baca pertanyaan Syekhah Ali Drus ya. Apa yang harus disikapi membangun Islam secara global, ekonomi Islam dengan menyaksikan kemajuan muslimin? Ini ya, saya jawab langsung ya, Bung Syafrin. Suaranya nggak masuk, Bung Syafrin. Syafrin. Ya. Saya akan jawab langsung ya. Boleh Bang. Silakan Bang. Ya. Apa tadi yang dilakukan ya? Ya sebenarnya tidak perlu, langkah pertama tidak ada yang perlu dilakukan secara yang maksudnya tidak ada yang dilakukan secara konkret kecuali menerima realitas. Ya. Langkah pertama para pemimpin Muslim ini menerima realitas secara pasif aja sudah bagus. Secara pasif itu maksudnya apa? Melihat realitas. Tolong lihat Iran sebagaimana faktanya secara objektif dulu. Ya, ternyata itu tidak seperti digambarkan oleh mainstream media Barat ataupun para pemimpin Barat, bahwa Iran mampu berdiri dengan kemandiriannya, dengan nilai-nilai nilai-nilai keislaman dan kebudayaannya. Nah, saya mengutip di sini sebagai pendahuluan kaitannya dengan Trisakti ya. Di halaman 27 saya mengatakan, Bung Karno mengatakan gini, saya mengutip ada Bung Karno, ada Rahbar Said Ali Khamenei. Di atas itu saya mengutip Bung Karno. Bung Karno mengatakan, Republik Indonesia harus mencapai 3 kesaktian bangsa. Trisakti kita tahu kan, yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya. Itu Trisakti. Nah, Ayatullah Said Ali Khamenei, pemimpin Iran sekarang, beliau mengatakan, revolusi Islam telah mengantarkan Iran menjadi bangsa yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang kebudayaan agama, berkarya di bidang sains dan teknologi, dan bermartabat dalam pertahanan militer. Jadi apa yang digaungkan oleh Bung Karno itu, Trisakti itu telah dilakukan oleh sebuah republik Islam Iran. Ya.
Artinya apa yang dicapai oleh Republik Islam Iran ini sebetulnya adalah mimpi para orang-orang seperti Bung Karno. Dan saya kira tokoh-tokoh Muslim lain, misalnya Ali Jinnah dari Pakistan dulu mendirikan negeri Muslim Pakistan, itu pasti mimpinya bagaimana berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Artinya ya kita punya nilai-nilai sendiri, nilai keislaman, nilai-nilai keindonesiaan dalam konteks Indonesia. Ya, punya nilai budaya yang sendiri, tidak ikut-ikutan negara Barat dan seterusnya. Jadi langkah pertama, ya nggak usah banyak-banyak, pasif saja sudah bagus. Apa? Melihat Iran sebagaimana apa adanya, ya, as it is. Lihat apa adanya itu aja. Kalau kita melihat Iran apa adanya secara objektif, lakukan riset, kok perlu lakukan riset. Ya, kirim riset. Ya, itu yang saya kutip tadi, Noam Chomsky, tokoh dari profesor dari Amerika Serikat sendiri, mereka melakukan penelitian bahwa apa yang digambar oleh negara Barat ini tidak betul, ya, dan mereka telah menyayangkan, ya. Dan anehnya banyak kita di Indonesia ataupun ataupun umat Islam di dunia itu terpengaruh oleh berita-berita media mainstream itu. Dan seperti saya bilang tadi, hampir kalau saya melihat liputan tentang Iran di media nasional itu semua merujuk pada media internasional Barat. Jarang yang lakukan riset. Ya, saran saya kepada Detikcom, Kompas, apa yang lain, coba lakukan riset sendiri, datangkan jurnalis ke sana, lakukan riset. Jangan hanya menyadur dari CNN, menyadur dari BBC, ya. Itu contoh yang saya maksud, pahami Iran sebagaimana adanya. Itu langkah pertama. Tentu banyak hal lain yang bisa dikerjakan. Bagaimana Iran, kalau kita lihat dalam konteks kemajuan saintifik itu, pada sama-sama saya ingat ucapan dari Wakil Menteri Iran ketika itu di UI ketika itu, dia mengatakan apa yang dicapai oleh Iran ini adalah juga milik kaum muslimin dan milik orang-orang kaum negara-negara yang berkembang. Artinya Iran ketika itu dia menyebut sebuah istilah sedekah ilmu, apa istilahnya ketika itu, ya. Sedekah, artinya sedekah ataupun ya Iran bersedia memberikan kontribusi saintifik terhadap negara lain, ya. Dan itu saya pikir ketika itu sebuah peluang emas bagi Indonesia untuk membangun kerjasama budaya saintifik dengan sebuah Republik Islam yang mandiri, dan yang sebetulnya apa yang dilakukan oleh Republik Islam ini adalah cita-cita pendiri bangsa kita tadi, Trisakti tadi itu, ya. Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam nilai kebudayaan kita. Ya, saya kira itu dulu. Ada pertanyaan lain nih Bang di chat itu dari Haryati. Oh ya, menjelaskan teknologi kuantum ya kata Iran. Ya, kuantum ini ya berkaitan dengan nuklir, otomatis, ya. Otomatis yang ditemukan yang Iran ini karena juga filosofinya dasar ketuhanan yang transendental, salah satu mimpi yang saya baca adalah mengembangkan sebuah teknologi yang anti nuklir. Jadi maksudnya kan nuklir yang berbahaya yang untuk senjata itu berdasarkan reaksi fisi. Nah, lagi teliti reaksi fusi itu bisa meredam reaksi fisi itu. Ini kan dahsyat. Jadi ada teknologi yang bisa meredam, kalau mampu meredam senjata weapon itu, senjata fisi itu selesai itu. Ya. Berarti itu Iran tidak, Bang, berarti Iran tidak sekedar menemukan alat-alatnya tapi mengubah paradigmanya gitu ya, Bang. Nah, itu paradigma. Termasuk
Kan kita yakini bahwa kalau Iran itu memang berkemauan membuat senjata nuklir, itu sudah 2010 sudah bisa. Itu kan Netanyahu kan berkali-kali ngasih contoh. Memang benar kalau perhitungan dia, nanti bulan kapan itu dia di majelis PBB ya. Berapa kali dia nanti berapa tahun lagi Iran akan berdiri. Sejak 2006 dia sudah bersuara tuh Israel. Memang nyatanya kalau memang Iran punya kemauan untuk membuat senjata nuklir itu sudah 2010 sudah bisa. Ya, tapi memang karena memang filosofi dasar moralnya bahwa berdasarkan ajaran Imam Khomeini, yang pertama ketika serangan kimia, Iran tidak membalas serangan kimia, itu ada catatannya, karena itu diharamkan, apalagi nuklir, senjata pemusnah massal, seluruh senjata pemusnah dilarang dalam etika Islam, kata Imam Khomeini, dan juga Syed Ali Khamenei. Jadi itu mengubah mindset juga. Jadi memang nilai etika yang unik di Iran ini kan yang bagaimana nilai yang tinggi itu distrukturisasi dalam capaian saya. Kita bisa saja mempunyai nilai etika yang tinggi kan, tapi belum teruji. Siapa tahu ketika kita punya kekuasaan, punya kemampuan membuat nuklir, bisa aja orang membuat nuklir. Ya kan belum teruji, hanya tataran konsep ya kan, bahwa Islam melarang ini. Iran bukan hanya tataran konsep, dia tataran aktual sudah menstrukturisasi bahwa diharamkan membuat senjata nuklir, padahal secara saintifik capable mungkin. Nah itu ini juga betul perubahan mindset ini yang juga sulit dipahami oleh orang banyak, dan itu disalahgunakan oleh negara Barat untuk selalu mempolitisasi itu. Maka saya bilang, langkah pertama coba pahami Iran sebagaimana adanya, betul kondisi itu pertama penting. Bang, ada yang terakhir ini, Ya. apa Ya. apa yang dapat kita contoh kira-kira gitulah. Apa yang orang-orang Islam Indonesia ini bisa nyontoh apa dari negeri Iran ini dalam budaya saintifiknya? Oh ya, sebenarnya ada kesamaan orang Indonesia dan Iran dalam hal pertama hal mimpi-mimpi tinggi, sama mimpi yang tinggi. Maka kan kebetulan juga Trisakti itu bisa kita kan mimpi ya. Sampai sekarang kan kita masih dalam proses ya. Mimpi Bung Karno itu kan ya sama dengan apa yang dilakukan oleh Iran sekarang ini, Trisakti itu. Kita lihat falsafah Pancasila itu kan itu luar biasa ya. Dalam hal bagaimana prinsip-prinsip, juga arah Pak Syed Ali Khamenei kan pernah dengan rakyat itu memuji Pancasila, memuji Bung Karno. Ya. Jadi banyak, dan juga sensitivitas dalam masalah spiritualitas itu ada. Iran dan Indonesia itu juga memiliki kesamaan. Nah, berdasarkan kesamaan-kesamaan budaya ini kita mencari bagaimana untuk keuntungan Indonesia ya. Kita kembangkan bagaimana kesamaan budaya spiritual tadi dan juga cita-cita bersama tadi yang tinggi tadi ke dalam konteks ini ya, dalam konteks capaian sains, karena juga kita kan keinginan Indonesia untuk negara berdaulat sangat tinggi ya. Sampai sehari ini kan kita semua kita ya mengakui lah bahwa Indonesia harus negara berdaulat gitu. Nah, cuman tanpa penguasaan sains dan teknologi kan itu nggak kuat ya. Sekarang ini karena negara sekarang ini karena abad teknologi, abad sains dan teknologi, maka capaian sains teknologi itu menjadi sebuah keharusan untuk independensi sebuah negara. Nah, ketika itu sebetulnya kita membangun bagaimana berdasarkan kesamaan budaya Iran Indonesia itu, ya sama-sama mencintai tasawuf, ya sama-sama mencintai dignity sebagai negara berdaulat, sama-sama memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap nilai kemanusiaan, sama Iran dan Indonesia dalam hal itu. Nah, yang kita kembangkan ke arah yang mungkin kurang di kita itu adalah budaya saintifik itu. Nah, kita ambil aja, kita kerjasama dengan Iran itu dalam bisa kita kirim anak-anak didik kita, para insinyur-insinyur Indonesia dikirim ke sana ke Iran
ilmu apa saja ya. Nah, jadi jangan hanya selalu ke Jerman, ke Iran juga. Karena memang fakta dunia, ini fakta bahwa Iran itu memang negara maju dalam sains. Ya, saya kira itu langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk ke depan untuk konteks membangun Indonesia ya, yang Baik, Pak. berdaulat dan maju, insya Allah. Terima kasih banyak. Saya rasa sangat bermanfaat permulaan dari short course kita ini dalam konteks menyelami, membedah anatomi dari revolusi Islam Iran ini. Kita memang sudah memulainya dalam konteks ilmu pengetahuan. Sebab ilmu pengetahuan yang dikembangkan Iran benar-benar berdempet dengan semangat teologisnya yang tidak terpisahkan. Dan kita juga tahu bahwa kejujuran Iran dalam pengembangan teknologi ini belum ada duanya di dunia ini, sehingga saran dari Dr. Hussein Herianto tadi tidak lain adalah mencoba mengajak semua pihak untuk melihat Iran sebagaimana adanya. Yeah. Iran apa adanya. Jadi ini merupakan satu hal yang sangat penting untuk menguji objektivitas kita maupun objektivitas Iran itu sendiri di depan di depan peradaban kita sekarang ini. Saya rasa begitu. Sayang sekali waktu kita, Bang Hussein, ini sudah cukup. Insya Allah dalam waktu-waktu yang akan datang, Dr. Hussein Herianto ini siap untuk kita ajak kembali dalam diskursus tentang saintifik dan peradaban Islam di waktu yang akan datang, terutama hal-hal yang berkenaan dengan misi kemanusiaan yang dibawa oleh Islam itu sendiri. Islam hadir bukan untuk kaum muslimin saja, tetapi untuk semua. Saya rasa demikian. Terima kasih banyak Dr. Hussein Herianto. Terima kasih juga buat semua dan para penyelenggara kegiatan ini. Saya cukupkan sampai di sini, dan salam buat kita semua, jaga kesehatan, dan semoga kita bisa bersua pada pertemuan yang sama di waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Oh ya, yang hadiah itu nanti saya kirim ya, gimana caranya nanti teknisnya bisa diambil di ICC. Boleh, Bang. Iya. Yang bertanya tadi ya. Siap. Oke. Terima kasih banyak, Bang. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selip. Sekedar menambah informasi bahwasanya kajian kita, short course kita tidak hanya berhenti pada satu pertemuan ini, tapi kita masih ada 5 pertemuan lagi. Jadi total ada 6 pertemuan bersama dengan pertemuan pada hari ini. Untuk teman-teman bisa bergabung di grup yang sudah kami buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.